Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya. Maka nasihat kami untuk para penuntut ilmu, dari para santri dan para pengurus dan juga para pengajar, yang semuanya kita adalah para penuntut ilmu. Maka ketahuilah, Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di sini untuk menuntut ilmu, menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan di dunia dan di hari akhirat untuk kita yang berkumpul di sini. Karena di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, dan i'rab khairan di sini adalah nakirah mansubah maf'ulun bih, maka nakirah disiap asyart karena man syartiyah. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka khairan di sini yufidul umum, memberikan makna umum, kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Maka makna hadis mayuridillah bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, seorang santri, seorang pengurus yang berada di tempat thalabul ilm, dan seorang pengajar yang mana dia tetap menuntut ilmu syar'i dengan mengajari tetap menuntut ilmu syar'i, maka semuanya masuk kepada hadis man yuridillah bihi khairan. Barang siapa jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang di dunia dan di hari akhirat, yufaqihu fid din, Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Maknanya, barang siapa yang Allah menginginkan pada seseorang itu dalam keadaan baik di dunia dan di hari akhiratnya, maka dia akan menuntut ilmu dan akan menambah ilmunya. Yufaqihu fid din, seperti kata Nabi kita, bahwa Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam agamanya. Maka kita berkumpul di sini dari para penuntut ilmu, pengurus dan pengajar, maka semuanya tidak lekang dari penyebab kebaikan Islam di antara kita. Karena telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ijlis Jawalad. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibni Affan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya Islam kalian,
Sebaik-baiknya kalian yang menjadi seorang muslim dan muslim yang baik, maka dia itu imma ta'allamal Qur'an, imma wa'allamahu. Terjadi dua simbiosis mutualisme. Sebaik-baiknya kalian dari kaum muslimin, pertama, man ta'allamal Qur'an, imma dia sebagai santri, imma dia sebagai pengurus penuntut ilmu, atau wa'allamah, imma dia menjadi pengajar. Maka antara pengajar dengan para penuntut ilmu terjadi simbiosis mutualisme, saling memberikan ilmu. Para santri mentransfer ilmu, dan para guru, para pengajar, para ustadz mengajari kepada ilmu syar'i. Maka antara yang menuntut ilmu para santri dengan guru-guru pengajar, para asatidah, para masyayikh, maka mereka sama-sama bersimbiosis mutualisme bagaikan gayung bersambut. Disebutkan di dalam Islam, khairukum, sebaik-baik dari kalian. Maka alhamdulillah, kita di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita berkumpul di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i untuk menuntut ilmu. Maka yang notabene santri menuntut ilmu, khairukum, kata Nabi, sebaik-baiknya kaum muslimin. Dan yang mengajari manusia kepada kebaikan, khairukum, sebaik-baiknya kalian dari kaum muslimin yang lain. Maka kita bersyukur karena kita dijadikan oleh Allah di ma'had ini sebagai para penuntut ilmu. Semuanya menuntut ilmu. Kemudian amalan menuntut ilmu adalah amalan yang paling besar di sisi Allah. Maka oleh sebab itu diwajibkan bagi seluruh manusia untuk menuntut ilmu dan mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dan yang lainnya dari jalan Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi dari Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka hadis ini meskipun sanadnya dhaif karena Atiyah mudallis dan dhaif, namun telah datang dari sahabat yang lain dari Anas ibnu Malik, dan dari jalan Anas ibnu Malik sangat banyak, sekitar lebih dari 10 jalan. Maka semua riwayat-riwayat di sini akan menjadi sahih li ghairih, sehingga makna talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka menuntut ilmu adalah ibadah yang paling puncak prima. Maka di Al-Quran disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dijadikan ilmu terlebih dahulu sebelum meminta al-istighfar dan yang lainnya. Maka al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu didahulukan daripada perbuatan dan daripada amalan-amalan. Maka setelah kita mengetahui bahwa kita berada di tempat yang sangat mulia, tempat menuntut ilmu, dan juga kita dalam keadaan berjuang mengamalkan menuntut ilmu syar'i yang pahalanya sangat besar dan ibadah yang sangat besar di sisi Allah, maka di sini barang siapa yang ingin mendapatkan pahala yang besar tadi harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus terpenuhi adab-adabnya. Maka dari adab menuntut ilmu yang sangat banyak yang akan disebutkan oleh pembicara di sini, di antaranya yang paling urgen adalah keikhlasan kepada Allah. Maka antum telah mengetahui tadi dari hadis-hadis terdahulu bahwa menuntut ilmu adalah sebaik-baiknya ibadah. Bahkan dia faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi seluruh manusia. Maka kalau begitu ibadah tersebut harus hanya diberikan kepada Allah, diberikan hanya kepada Allah. He is the one and only.
Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka barang siapa yang menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah ibadah, mulai dari sekarang perbaiki niat kita, perbaiki keikhlasan kita. Kenapa kalian mendatangi Dharmasraya untuk menuntut ilmu di sini? Apa tujuan kalian menuntut ilmu? Maka pertanyaan besar itu semua ada di benak kita semua. Agar ibadah menuntut ilmu ini kita terima, maka harus kita ikhlaskan menuntut ilmu hanya untuk Allah. Dan di sini lawannya adalah menuntut ilmu yang hanya untuk tujuan duniawi. Di mana seseorang datang ke tempat menuntut ilmu, tujuannya untuk misalnya mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah, mendapatkan rekomendasi. Dan ini banyak. Di mana datang para tulabul ilm ke tempat para masyayikh agar disebut dia muridnya syekh, imam muhaddis, mungkin Muqbil Al-Wadi'i, mungkin Al-Albani atau Ibnu Baz dan yang lainnya. Maka akan mengupgrade dirinya bahwa dia dari murid ulama kibar. Dan juga datang kepada ma'had tujuannya untuk meminta ijazah saja, karena dia sekarang bekerja sebagai pengurus di dalam ma'had, yang mana dia hanya pejabat teras. Namun jika dia mempunyai sertifikat syahadah dari ma'had tertentu, tertulis dia menghafal Al-Quran, dia telah mempelajari ilmu demikian dan demikian, maka dia akan diangkat derajatnya bisa jadi kepada pembina pondok pesantren. Dan itu banyak di berbagai tempat seperti itu. Atau menuntut ilmu untuk mengejar gelar-gelar yang kebanyakan di zaman now banyak tertipu manusia dengan gelar-gelar tersebut. Maka menuntut ilmu 4 tahun mendapatkan gelar S1 atau LC, kemudian menyelesaikan dengan magisternya S2, kemudian setelah itu S3 menjadi doktor. Maka berapa dari manusia tertipu dari gelar-gelar tersebut? Padahal jika dia belajar talaki dengan syekh muayyan, bahkan bertahun-tahun lebih dari 10 tahun, maka ilmunya lebih mumpuni meskipun tidak mempunyai gelar. Namun banyak manusia yang tertipu, lebih memilih gelar daripada ilmu yang mumpuni. Maka akhirnya mereka belajar kepada habwadab, masuk kepada berbagai university yang bukan salafi ataupun yang bermanhaj syiah ataupun sufiyah, yang penting mendapatkan gelar doktor dan sebagainya. Maka perbaiki ya ibadallah dari niat-niat yang ada pada diri kita. Maka khususnya para tulabul ilm yang hadir di majelis Jum'ah ini, dari para santri-santri dan para pengurus, dan kami pribadi sebagai para pengajar, semuanya untuk mengevaluasi dan semuanya untuk merujuk kembali niat. Apa tujuan kalian menuntut ilmu di sini? Maka menuntut ilmu itu adalah wajib, dia adalah puncak dari ibadah. Maka ibadah tidaklah kecuali harus diberikan ikhlas kepada Allah. Maka oleh sebab itu, ikhlaskan dari sekarang niat menuntut ilmu untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, untuk Allah Jalla wa'ala, untuk keridhaan Allah Jalla wa'ala, masuk kepada surganya. Itulah niat ikhlas yang mulai sekarang kita introspeksi padanya dan mengevaluasi padanya. Semua yang hadir di sini, evaluasi, introspeksi. Untuk apa kalian datang di sini? Untuk menuntut ilmu. Kalau begitu, niat yang ikhlas ini diberikan, please. Ikhlas hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka telah diperintah kita untuk melaksanakan peribadatan semuanya kepada Allah, dan diantaranya menuntut ilmu, di mana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah seluruh manusia kecuali mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menuntut ilmu, ibadah yang paling puncak. Maka niatkan hanya kepada Allah. Kita menuntut ilmu tujuannya
mendapatkan ridha Allah. Dan yang kedua juga ayat Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dengan menuntut ilmu. Sebaik-baiknya ibadah, maka kita beribadah kepada Allah. Menuntut ilmu ikhlas, diberikan hanya kepada Allah. Maka di sana ada pendalilan Al-Quran dan Sunnah bagi mereka yang menyelewengkan niat, yang mana menuntut ilmu adalah puncak ibadah, kemudian diselewengkan niat menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia. Maka di sana ada iqab yang perih dan pedih. Yang pertama, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka di dalam ayat ini yang artinya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang dia menuntut ilmu, beribadah, yuridul hayata dunya wa zinataha, yang seharusnya ibadah tujuannya diberikan kepada Allah, dia malah mencari untuk mendapatkan keridhaan dunia semata. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan apa yang mereka niatkan, dan kami tidak pernah mendolimi atas apa yang mereka perbuat dari niat yang buruk tersebut. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami berikan apa yang mereka inginkan. Ingin menuntut ilmu mendapatkan gelar saja, diberikan menjadi profesor. Ingin menuntut ilmu agar mendapatkan dunia, tujuannya agar kelak menjadi pembina pondok pesantren, diberikan. Tujuannya agar mendapatkan istri-istri, karena semua perempuan muslimat ingin menikahi dengannya, diberikan. Dan tujuannya dunia, agar dia mendapatkan uang yang banyak dengan tampil di televisi-televisi dakwah, maka dia mempunyai gaji 1 bulan 1 miliar dan sebagainya, ataupun kurang ataupun lebih, maka dia dapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia ingin kemasyhuran, menjadi doktor, profesor dalam agama, dipanggil asy-syaikh, dipanggil buya kalau di Sumatera Barat, maka dia mendapatkan gelar-gelar dan nama-nama predikat yang tinggi. Namun apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ditafsirkan oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah, seorang mufassir yang buta dari tabi'in yang agung. Makna la yubkhasun, makna di sini adalah Allah tidak mendolimi mereka. Barang siapa yang niatnya menuntut ilmu, tujuannya untuk dunia, Allah berikan apa yang dia niatkan. Semua yang dicita-citakan diberikan di dunia. Maka dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang terpandang, digelari dengan syekh, digelari dengan buya, digelari dengan ustadz kabir, atau yang lainnya. Diberikan pondok pesantren yang banyak uangnya, maka dia hidup jaya raya karena niatnya tadi mengejar dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Kata Qatadah, Allah tidak akan pernah mendolimi apa yang dia cita-citakan, diberikan dunia semuanya. Namun kata Qatadah, walakin fil akhirah laisa lahu jaza, tidak ada balasan di hari akhirah karena telah diberikan di dunia. Lalu kalau begitu balasannya apa di hari akhirah? Hanya adab yang perih dan pedih di api neraka. Ini balasannya. Karena memalingkan ibadah, niatnya untuk dunia, maka diberikan dunia, dan di hari akhirah diberikan adab. Disebutkan di ayat ini, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Bagi mereka tidak ada baginya kecuali api neraka di hari akhirah. Wa habita ma sana'u fiha, dan dihapus amalan-amalan menuntut ilmunya.
wa batilum ma kanu ya'malun, sehingga apa yang diamalkan dari recitation Al-Quran, dari mengamalkan Al-Quran, dari menghafal sunnah dan mengamalkannya, semuanya hilang habaan manthuro, bagai debu yang ditiup oleh angin taufan yang hilang begitu saja. Maka ini pendalilan dari ayat seperti ditafsirkan oleh Qatadah tadi, dan tafsir Qatadah ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad Al-Aqdi Thiqah, dari Yazid ibnu Zurai imam, dari Sa'id ibnu Abi Arubah imam, dan min asbatin nas dari Qatadah ibnu Di'amah, maka sanadnya sahih. Dan begitupun di dalam hadis di mana diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Al-Hakim dari Fulaih ibnu Sulaiman, dari Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ma'mar, dari Sa'id ibni Yasar, dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah fayata'allamahu ligharadin aw aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah, lam ya'rif urfal jannah, lam yajid urfal jannah. Itu lafaz-lafaz yang ada. Maknanya, barang siapa yang menuntut ilmu yang merupakan ibadah yang wajib, dia harusnya berniat untuk Allah, kemudian dia palingkan li gharadin minad dunya, tujuannya untuk mendapatkan dunia, bukan untuk Allah, maka lam yajid urfal jannah, tidak pernah bagi dia mencium baunya surga. Baunya saja tidak mencium, bagaimana jika masuk kepadanya? Maka hadis ini hadis yang derajatnya sahih, karena Fulaih ibnu Sulaiman mukhtalafun fih, dari para ulama menjarahnya dan para ulama mensikohkannya, maka yang mendekati kepada adillah dia saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, salasatun ma awal man yus'aru finnar, 3 perkara dari manusia yang pertama kali menjadi suluh api neraka. Maka yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga di hadis yang panjang ini kita singkat. Yang pertama, orang yang berjihad namun tujuannya bukan untuk Allah, untuk disebut pahlawan nasional, untuk disebut seorang warrior, seorang hero, pahlawan pemberani. Maka dia berjuang bukan untuk agama juga, bisa jadi berjuang untuk partainya. Ribut di saat terjadi pemilu antara 2 partai, maka dia membunuh manusia dan dia terbunuh karena membela partai. Maka di sini bukan untuk Allah dia meninggal, tetapi untuk dunia. Kemudian contoh yang lain, yang kedua, seseorang yang menginfakkan hartanya, dia infakkan dan dia infakkan untuk masjid dan untuk dakwah, namun tujuan di hatinya dia ingin disebut seorang dermawan. Maka inilah yang kedua. Dan yang ketiga kami berikan secara detail, talabul ilm, seorang penuntut ilmu, yang mana dia didatangkan di hari kiamat setelah 2 orang tadi, yang terbunuh di medan perang dan yang memberikan sumbangan-sumbangan, dermawan. Maka yang ketiga didatangkan di hari kiamat di hadapan manusia, awal pertama menjadi suluh api neraka mereka. Yang ketiga didatangkan penuntut ilmu, ditanyakan liman talabtal ilma, untuk siapa kamu menuntut ilmu? Dikatakan talabtul ilmu li ajlik, aku menuntut ilmu untukmu wahai Allah. Di mana layali wan nahar, siang dan malam aku recitation Al-Quran, aku menghafal Al-Quran dan sunnah, semuanya diberikan untukmu wahai Allah. Allah yang mengetahui apa yang di hati orang ini. Ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui apa yang di hatinya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Kadzabta fakadzabuh, maka didustakan oleh para malaikat, didustakan. Kadzabta, kamu telah dusta. Walakin talabtal ilma likai yuqal ala annaka alimun wa qad qila, namun kamu menuntut ilmu untuk tujuan dunia, agar kamu disebut ustad, agar kamu disebut orang alim, agar kamu disebut syekh, agar kamu disebut profesor, doktor.
di bidang agama Islam, maka kamu telah mendapatkan kemasyhuran dan kamu mendapatkan dunia. Apa yang diinginkan telah diberikan oleh Allah. Maka disebutkan kadzabta fakadzabuh, innama talabtal ilma li gharadin minad dunya fayulqa finnar fatilka haula awal nas man yus'aru finnar. Maka mereka adalah 3 orang yang pertama kali dimasukkan kepada api neraka. Mereka mempunyai amalan yang baik, amalan jihad, amalan menginfakkan harta, amalan menuntut ilmu. Namun di saat dipalingkan amalan yang agung ketiga tadi untuk dunia saja, maka akhirnya orang-orang ini awal man yus'aru finnar, orang-orang pertama yang dimasukkan kepada api neraka. Maka mulai sekarang introspeksilah, evaluasilah kepada diri-diri kita. Apa tujuan kalian datang kepada Ma'had Muqbil Al-Wadi? Apakah karena tujuannya untuk mendapatkan gelar, untuk tujuan mendapatkan sertifikat, untuk tujuan disebut orang-orang yang alim? Maka perbaikilah ilmu. Astagfirullah, perbaikilah niat untuk menuntut ilmu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.